Sungguh kemurahan-Mu lebih dari hidup. Sepanjang tahun ini kasih setia, rahmat dan anugerah-Mu tidak pernah berkesudahan, selalu baru setiap pagi, setiap hari. Kami bersyukur kami berada di penghujung tahun 2023, tahun untuk bangkit dan jadi pemenang, dan kami mengalami kuasa kemenangan Tuhan Yesus sepanjang 12 bulan ini ya Tuhan. Terima kasih Allah karena Engkau memimpin kami hingga hari ini. Kami ada oleh karena kasih karunia-Mu yang berlimpah-limpah. Dan kami angkat hati kami, pujian, penyembahan, doa kami, persembahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan di hadapan Allah. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Ora bahandakara labashandakara. Hiandakara labashandakara labasandakara. Hiederara bashandara. Oh, syukur bagimu Tuhan. Kami kecap, kami lihat kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang tahun ini sungguh besar setia-Mu. Mari naikkan ucapan syukur di akhir tahun ini saudara. Mari bawa hati kita, bawa hidup kita di hadapan Dia. Naikkan syukur buat kebaikan-Nya yang sangat melimpah. Oh, sukacita kami melimpah Tuhan. Kianara labasyana, kiri diara boshinara lamayase. Kianara labasyana, lama 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 lama. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekarang berbicaralah kepada setiap kami. Tuhan, kami rindu kebenaran-Mu, kami rindu firman-Mu. Secara pribadi kami mau mengalami kuasa firman-Mu Tuhan. Kami mau mengalami perjumpaan dengan kebenaran-Mu yang membebaskan, yang memperbaharui, yang memurnikan, menguatkan, meneguhkan dan memimpin langkah hidup kami. Supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Ajar kami menghitung hari-hari yang singkat ini Tuhan. Supaya kami sungguh mempergunakan waktu yang ada untuk menjadi umat yang selalu menyenangkan dan melakukan kehendak Tuhan di zaman ini. Terima kasih Allah Roh Kudus. Bukakan mata hati kami menjadi terang. Supaya kami bisa melihat keindahan dan kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Dan membuat kami semakin kuat di dalam Tuhan. Kami mengalami kelimpahan yang sejati. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu atas hidup kami di tempat ini sama seperti di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang kami sembah dan kami cintai sampai seumur hidup kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari setiap orang yang siap merenungkan firman di akhir tahun ini sama-sama katakan amin. Tepuk tangan buat kemuliaan Tuhan. Haleluya. Silakan duduk. Saya mengucapkan terima kasih buat saudara Mardel Kurniawan dari GBI BIC Bangkok saudara ya. Selama 1 bulan ada di Korea, adik dari Susan. Dan melayani pujian penyembahan minggu ini dan minggu depan saudara ya. Jadi akhir tahun dan awal tahun sukacita kita berlimpah. Kita beri apresiasi untuk Mardel dan tim worship ya yang sudah mempersembahkan yang terbaik di ibadah akhir tahun ini. Dan saya percaya mereka semua melakukannya karena mereka mengasihi Tuhan dan mengalami Tuhan secara pribadi. Haleluya, tidak terasa saudara kita ada di akhir tahun 2023. Gimana kabar saudara sepanjang tahun ini? Banyak suka atau banyak duka? Roller coaster. Banyak senang atau banyak susah saudara? Ya apapun musim hidup saudara, kita Pengkhotbah pasal 3 berkata segala sesuatu ada waktunya ya. Bilang sama kanan kiri, segala sesuatu ada waktunya. Ya, ada waktunya kita senang, tapi ada waktunya kita susah, ada waktunya kita tertawa, tapi juga ada waktunya kita menangis, ada waktunya kita menerima, tapi ada waktu kita juga melepas ya saudara. Ada waktu untuk kita memeluk, tapi ada waktu kita untuk kehilangan. Jadi memang kita Pengkhotbah sudah menyampaikan bahwa segala sesuatu dalam hidup kita sebagai manusia ini memang
ada waktunya dan waktu itu datang silih berganti, saudara. Jadi ketika saudara sedang susah, jangan menyerah karena pasti akan datang waktu yang menyenangkan dalam hidup kita, amin. Dan ketika kita lagi senang, jangan sampai lupa diri ya, karena kita tahu bahwa kita hidup di tengah dunia yang sudah jatuh di dalam dosa. Ada waktunya kita juga akan mengalami kesusahan dan penderitaan, saudara ya. Tapi kita percaya bahwa di dalam waktu senang maupun di waktu susah, Tuhan Yesus tetap baik dan selalu baik, amin. Dan hari ini saya mau menyampaikan firman Tuhan yang saya pikir saudara sudah tahu karena ayatnya sangat terkenal. Tapi saya mau sekali lagi sharing simple, judulnya mengenal rencana Tuhan. Mari kita buka Roma pasal 8 ayat 28 sampai 29. Iya. Simple ya saudara ya, mari kita baca bersama 2 ayat ini saja, 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Amin. Nah, saudara dikasih Tuhan, dari 2 ayat ini saya mau sharing 2 prinsip firman Tuhan mengenai rencana Tuhan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya ya. Saya percaya kita semua sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, amin. Bilang sama kanan kiri, Tuhan punya rencana buat hidup kamu ya. Tuhan punya rencana buat hidup setiap orang yang percaya kepadanya, amin. Dan hari ini saya mau sharing 2 prinsip umum, bukan yang khusus ya. Karena yang khusus saudara harus tanya secara pribadi dengan Tuhan ya. Tapi saya mau membahas rencana Tuhan secara umum dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, saudara. Yang pertama, yang perlu saudara ketahui adalah rencana Tuhan itu mencakup segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Katakan, rencana Tuhan mencakup segala sesuatu. 2, 3. Rencana Tuhan mencakup segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. And we know that in all things God works. Jadi prinsip pertama dari rencana Tuhan adalah rencana Tuhan itu mencakup segala sesuatu yang terjadi dalam hidup saudara dan saya. Tidak peduli apapun itu. Entah itu baik, buruk, benar, salah, bersih, kotor, tragedi, keberuntungan, susah, senang, sehat, sakit, apapun itu. Semua yang terjadi dalam hidup kita tidak pernah terluput. Tuhan bisa memakai semua itu untuk mewujudkan rencananya buat hidup kita. Allah bekerja bukan hanya pada sebagian besar yang terjadi dalam hidup kita atau hanya sebagian kecil yang terjadi dalam hidup kita, tetapi Allah bekerja dalam segala hal yang terjadi dalam hidup kita. Kenapa saudara? Karena kita ngerti dari kebenaran firman Tuhan, kebenaran Alkitab menjelaskan bahwa Allah itu memiliki sifat-sifat, atribut. Yang pertama, Alkitab mengajarkan bahwa Allah kita adalah Allah yang maha tahu. Katakan maha tahu, 2, 3, maha tahu. Ya, Allah mengetahui segala hal yang terjadi dalam hidup kita. Jika ada satu hal saja yang terjadi atas kita walau sekecil apapun yang tidak diketahui oleh Allah, maka tidak bisa dikatakan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Yang kedua, Alkitab juga mengajarkan bahwa Allah maha hadir. Katakan maha hadir. Dia maha ada. Allah hadir dalam segala hal yang terjadi dalam hidup kita. Jika sampai ada satu hal yang terjadi atas hidup kita walau sekecil apapun dan Allah tidak ada di sana, Allah tidak hadir di sana, maka tidak bisa dikatakan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Nah saudara, kalau sudah perhatikan terjemahan bahasa Inggris, saudara ya, dari Roma 8 ayat 28, ini ada 3 terjemahan bahasa Inggris ya, 3 versi yang menurut saya menarik saudara. Yang menyatakan posisi Allah dalam kehidupan orang percaya. Roma 8:28, King James Version berkata gini, all things work together for good to them that love God. Ya, posisi Allah ada di akhir. Tapi di New American Standard Bible, posisi Allah ada di awal. God cause all things to work together for good to those who love Him. Dan dalam terjemahan New International Version, Allah ada di tengah. In all things, God works for the good of those
who love him, saudara. Ini menarik menurut saya, ya. Ketika kita lihat Allah posisinya, dia ada di akhir, dia ada di awal, dan dia ada di tengah hidup kita. Artinya apa? Artinya ia selalu hadir dalam kehidupan kita, dalam setiap musim hidup kita. Dia hadir sebelum semua terjadi, dia hadir saat itu terjadi, dan dia juga tetap hadir ketika semua sudah berlalu atau sudah terjadi dalam hidup kita. Amin. Dia hadir dalam setiap musim hidup kita. Karena dia maha ada, dia maha hadir. Yang ketiga, Allah itu maha kuasa, saudara. Allah berkuasa atas segala hal yang terjadi dalam hidup kita. Amin. God is in control. Jika sampai ada satu hal saja walaupun itu sangat kecil dan Allah tidak berkuasa untuk mengendalikannya, maka tidak bisa dikatakan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Oleh sebab itu ketika saudara mengalami sebuah peristiwa dalam hidup saudara, coba tanyakan pada diri saudara sendiri, apakah saudara percaya bahwa segala kuasa ada di tangan Tuhan? Apakah saudara percaya bahwa dia sanggup mengatasi segala sesuatu? Amin, saudara. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Amin, saudara. Dia sanggup mengatasi segala hal dalam hidup kita. Nah, saudara dikasihi Tuhan, kalau kita baca Roma pasal 11 ayat 33 sampai 34, dikatakan demikian oleh Rasul Paulus, ya. Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan atau siapakah yang pernah menjadi penasehatnya? Saudara dikasihi Tuhan, saya ingat sebuah lagu ya yang berkata begini, jalanmu tak terselami. Tahu lagu itu saudara? Oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rancangan yang indah. Nah ini menarik. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Sama-sama. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Amin, saudara. Saya ngerti sebagai manusia, saya juga manusia saudara ya. Kita itu terkadang kepingin melihat dulu gitu loh. Segala sesuatu yang Tuhan rencanakan itu secara detail ya. Kita tuh kepingin hidup berdasarkan penglihatan, berdasarkan apa yang kita lihat. Tetapi firman Tuhan berkata, orang-orang beriman itu Tuhan mau kita semua hidup bukan berdasarkan apa yang kita lihat tapi berdasarkan iman. Walk by faith and not by sight. Bilang kanan kiri, walk by faith and not by sight. Amin. Iya, sebab kita tidak maha tahu, kita tidak maha hadir, kita tidak maha kuasa. Sebagai manusia kita tidak mungkin bisa, bahkan menurut saya kita mustahil bisa memahami secara detail dan menyeluruh seluruh rencana Tuhan dalam kehidupan kita secara sempurna. Jalan Tuhan itu tak terselami, perhatikan. Ya, tadi kita sudah nyanyikan, heran dan besar, melampaui apa yang kita ketahui, melampaui apa yang kita doakan, melampaui apa yang kita pikirkan, bahkan melampaui semua khotbah yang saudara sudah pernah dengar, melampaui semua renungan yang saudara baca tiap hari, melampaui semua hal yang saudara boleh ketahui karena Allah jauh lebih besar. Dia melampaui pengetahuan kita, melampaui perasaan kita, melampaui segala sesuatu. Kita terbatas tapi Dia tidak terbatas. Itu sebabnya Dia meminta kita berjalan dengan iman, bukan dengan penglihatan, saudara. Ya, Tuhan mau kita belajar untuk trust His heart, trust His will. Buat Dia selalu menyediakan yang terbaik bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Amin, saudara. Belajarlah untuk mempercayakan itu kepada Tuhan. Saya tahu ini bukan sesuatu yang mudah ya. Seorang filsuf bernama Søren Kierkegaard berkata begini, hidup itu hanya bisa dijalani maju, tapi hanya bisa dipahami mundur. Nangkep gak?
Ya, dikatakan oleh, namanya juga filsuf ya saudara, saya juga mikir ini apa maksudnya ya. Ya, jadi seorang filsuf saudara berkata, hidup itu hanya bisa dijalani maju, tapi kita baru bisa paham kehidupan kita kalau kita lihat di akhir atau di ujung. Ya, kita baru bisa pahami itu kalau kita memahaminya mundur saudara. Maksudnya begini, kalau kita hidup belum sampai titik akhir, belum sampai ujung, maka kita belum tahu secara pasti kebaikan apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Belum tahu saudara, ya. Karena kita hanya bisa memahami itu ketika kita sudah bertemu dengan Tuhan secara sempurna. Selama kita hidup di dunia, pengetahuan kita tidak sempurna. Pengetahuan kita terbatas saudara. Itu sebabnya belajarlah hidup di dalam iman. Belajarlah hidup memiliki iman. Belajarlah percaya bahwa rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera untuk memberikan hari depan yang penuh dengan pengharapan. Amin, saudara. Seorang pendeta ya, Pastor Rick Warren dalam bukunya The Purpose Driven Life menulis demikian. Ini saya kutip ya dari buku beliau. Dalam tiap hal Allah turut bekerja. Sehingga peristiwa-peristiwa dalam hidup kita bukan kejadian terpisah atau berdiri sendiri-sendiri, melainkan bagian yang saling bergantung dalam sebuah proses menghasilkan kebaikan. Dan salah satu cerita terkenal yang saya pikir saudara juga sudah tahu, ya, yaitu kisah Yusuf. Saudara tahu ya, usia 17 tahun Yusuf diberi visi oleh Tuhan. Dia melihat dalam mimpinya bahwa matahari, bulan, dan 11 bintang itu sujud kepada dia, saudara. Artinya Tuhan memang menyampaikan masa depan Yusuf kelak, bahwa Tuhan akan mengangkat posisi Yusuf itu lebih tinggi dari keluarganya, dari orang tua dan kakak adiknya. Tapi kita semua tahu Yusuf mengalami proses yang tidak mudah dalam hidupnya. Dia dijual sebagai budak oleh kakak kandungnya sendiri, saudara. Dia difitnah oleh istri Potifar karena dia hidup benar, tidak mau berzina. Dia dimasukkan ke dalam penjara, dia dilupakan oleh juru minuman istana. Tapi setelah dia mengalami proses selama 13 tahun, Tuhan mengangkat Yusuf menjadi penguasa di Mesir. Pada saat Yusuf bisa menafsirkan mimpi dari Raja Firaun. Dan Yusuf dipakai oleh Tuhan untuk meluputkan bangsa Mesir dari bencana kelaparan. Dan kita semua tahu ketika saudara-saudara Yusuf datang ke Mesir untuk minta tolong membeli gandum yang pada waktu itu hanya ada di Mesir karena kelaparan terjadi di Israel, Yusuf menyatakan dirinya kepada mereka. Dan saya tahu saudara bagaimana perasaan dari saudara-saudara Yusuf yang pernah menjual Yusuf, adiknya itu sebagai budak saudara waktu itu. Pasti mereka ketakutan sekali dan berpikir bahwa waduh, Yusuf sekarang sudah jadi penguasa, pasti kita habis, dia akan balas dendam. Ya, karena kita pernah berbuat jahat kepada dia. Jadi mereka sangat ketakutan ketika Yusuf menyatakan dirinya kepada mereka. Mereka ketakutan karena mereka pikir Yusuf pasti akan balas dendam. Tapi perhatikan statement Yusuf saat bertemu dengan orang-orang keluarganya, kakak adiknya yang telah berbuat jahat kepada dia, saudara. Apa yang dikatakan oleh Yusuf? Coba kita lihat Kejadian pasal 50 ayat 20. Yusuf berkata begini kepada orang-orang yang berbuat jahat kepada dia, kepada kakak adiknya saudara yang menjual dia sebagai budak. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Dengan kata lain, Yusuf mau berkata, kalau bukan gara-gara kalian jual aku sebagai budak di Mesir, aku gak akan jadi penguasa Mesir seperti sekarang ini. Walaupun niat hati kalian jahat terhadap aku, tapi Allah bisa membelokkan niat jahat kalian menjadi kebaikan bagi hidupku, karena Allah berdaulat atas hidupku selama ini. Saudara, Yusuf tidak pernah tahu kalau dia akan diangkat. Pada waktu itu dia tidak pernah tahu waktunya kapan, karena Allah tidak kasih tahu kapan prosesnya itu akan berakhir. Ya, yang dia lihat realitanya tidak seperti yang dia inginkan, tidak seperti yang dia bayangkan, tidak seperti mimpinya, saudara ya. Tetapi dia tidak pernah menyerah. Dia tetap percaya pada penyertaan Tuhan yang sempurna, kehadiran Tuhan yang sempurna dalam hidupnya. Dan tepat pada waktunya Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Karena rencana Tuhan itu memang tepat pada waktunya. Dan setiap orang punya musim yang berbeda-beda, saudara. Setiap kita tidak perlu membandingkan waktu kita dengan waktu orang lain. Karena Tuhan punya proses secara personal
kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Amin saudara. Mari saudara terus bawa hati saudara, hidup saudara. Karena tidak peduli bagaimanapun jalan yang akan kita lalui di tahun 2024 ini. Ya saudara, kita akan segera masuk tahun yang baru, tahun 2024. Ada banyak orang berkata tahun 2024 tahun yang penuh dengan kebingungan, ketidakpastian begitu ya. Ada banyak hal yang tidak terduga dan lain sebagainya. Ya jelas saudara, karena kita memang hidup di masa-masa akhir di mana goncangan demi goncangan sedang terjadi di mana-mana dan Alkitab sudah mencatat itu saudara ya, bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Goncangan demi goncangan akan terjadi di mana-mana di seluruh dunia. Supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan, yaitu kerajaan Allah. Dan orang-orang yang hidup di dalam kerajaannya mereka tidak akan tergoncangkan. Amin saudara. Itu sebabnya bagaimanapun 2024 tidak peduli jalan seperti apa yang akan kita lalui di tahun depan. Yang penting dengan siapa kita berjalan saudara. Karena kalau kita berjalan bersama dengan Gembala Agung Yesus Kristus yang sudah menyerahkan nyawanya untuk saudara dan saya mau pastikan jalan hidup kita di sepanjang tahun 2024 adalah jalan yang aman dan penuh damai sejahtera. Amin. Karena bersama dengan Yesus, Sang Gembala, Dia akan buat lembah kekelaman menjadi tempat yang paling aman buat hidup kita. Raja Daud tulis, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab gada dan tongkatnya menyertai aku. Ada gembala yang baik bersama-sama dengan kita. Dan kita optimis melihat 2024 menjadi tahun yang penuh dengan kemuliaan dan kemenangan di dalam Tuhan. Amin. Seorang pastor bernama Pastor Ashley berkata, hidup dalam Tuhan itu aman. Meskipun prosesnya tidak selalu nyaman. Halo, betul? Hidup dalam Tuhan itu aman. Meskipun prosesnya tidak selalu nyaman. Karena kita harus rela diinterupsi, rela dibentuk, rela dinasehati, rela dimurnikan, dibersihkan, dididik, didewasakan, itu tidak nyaman saudara ya. Tetapi kalau sudah tetap hidup di dalam Tuhan, maka hidup di dalam Tuhan itu aman, sejahtera karena ada Tuhan yang menyertai, melindungi dan menolong hidup kita. Amin. Hidup di sepanjang tahun 2024 akan menjadi hidup yang penuh dengan sukacita dan penuh dengan keajaiban. Yang kedua, yang terakhir, rencana Tuhan mendatangkan kebaikan. Katakan mendatangkan kebaikan, 2, 3, mendatangkan kebaikan. Ya, dikatakan kita tahu sekarang, dulu tahu, dan sampai sekarang dampaknya masih terjadi. Ya, itu artinya kita tahu sekarang dan sampai hari ini dampaknya masih tetap kita ketahui. Bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya, mereka ditentukannya untuk menjadi serupa dengan gambaran Yesus Kristus, anak tunggal Allah. Saudara, prinsip yang kedua tentang rencana Tuhan dalam hidup kita secara umum adalah rencana Tuhan mendatangkan kebaikan. Tapi yang seringkali jadi masalah saudara adalah kata kebaikan. Ini yang seringkali jadi masalah saudara ya. Karena seringkali orang Kristen itu mendefinisikan kata kebaikan itu menurut tafsiran mereka sendiri. Ya, mereka mendefinisikan kata kebaikan sesuai versi mereka sendiri. Ya, kita kan punya tafsiran sendiri ketika mendengar kata kebaikan. Ya, kalau saya tanya satu-satu pasti beda-beda jawabannya. Ya, kebaikan adalah beda-beda. Ada orang yang menyamakan kebaikan itu dengan kenyamanan, hidup nyaman di dunia ini, itu berarti kebaikan. Ada orang menyamakan kebaikan itu dengan perubahan orang, ya. Jadi kalau orang tuaku berubah, kalau keluargaku berubah, kalau teman-temanku berubah, ya, kalau orang-orang di sekitarku berubah, maka itu kebaikan buat aku. Karena selama ini mereka bikin susah hidupku, ya. Ada orang berpikir kebaikan itu perubahan orang-orang di sekitar kita, ya. Kita pingin semua orang berubah, begitu. Ada juga orang berpikir kebaikan itu adalah perubahan keadaan. Yang gagal jadi sukses, yang sakit. Kebaikannya apa kalau orang sakit? Sembuh, sehat ya. Yang miskin, kebaikannya apa? Kaya gitu ya. Jadi kita pikirannya dualisme. Kebaikannya perubahan keadaan eksternal saudara ya. Nah hati-hati, seringkali ketika kita menafsirkan kata kebaikan menurut versi kita sendiri, maka kita bisa merasa kecewa dengan Tuhan. Apakah saudara pernah merasa kecewa dengan Tuhan? Ya. Saudara, ini hal yang tidak mudah, tapi ini hal yang real dalam kehidupan kita. Saya mengamati kenapa orang Kristen bisa kecewa. Secara teologi mereka tahu Tuhan tidak pernah mengecewakan. Secara teologi mereka tahu Tuhan tidak pernah mengecewakan. Secara pengetahuan ya.
Tetapi secara perasaan saudara kadang-kadang beda. Kenapa? Kekecewaan terhadap Tuhan seringkali disebabkan oleh pemahaman teologi yang tidak benar. Sehingga menghasilkan ekspektasi yang tidak benar. Saya nggak tahu khotbah seperti apa yang saudara pernah dengar selama ini. Tapi saya mau beritahu begini, saya kan juga pengkhotbah. Tapi saya mau bilang bahwa pengkhotbah itu kan sedang menafsir. Alkitab itu sedang ditafsir. Jadi saudara jangan percaya bahwa semua perkataan hamba Tuhan itu 100% benar. Karena itu sifatnya juga tafsiran. Saya juga sekarang sedang menafsir. Jadi saudara juga nggak perlu percaya sepenuhnya gitu ya. Dengan apa yang saya katakan saudara. Saudara harus cek sendiri konteksnya ya. Saudara cek sendiri latar belakangnya. Kan kalau menafsir Alkitab itu harus lihat konteksnya. Ayat-ayat sebelum, ayat-ayat sesudah. Itu Rasul Paulus lagi ngomong apa gitu ya. Saudara bisa lah, saudara ngerti ya. Gimana cara menafsirkan yang benar. Karena seringkali ada orang-orang, saudara, bisa mengalami kekecewaan ketika mereka memiliki pemahaman teologi yang tidak benar tentang Tuhan. Saya kasih contoh ya, yang cukup mungkin cukup signifikan, yaitu Yohanes Pembaptis. Kalau saudara baca Yohanes Pembaptis di Matius pasal 11 itu pernah mengalami keraguan-raguan ya dengan kemesiasan Tuhan Yesus. Kenapa? Karena waktu itu Yohanes yang baptis Yesus di Sungai Yordan dan dia berpikir inilah Mesias yang akan membebaskan orang-orang Israel dari penjajahan Roma. Karena waktu itu orang-orang Israel ada di dalam penjajahan Romawi. Jadi dia punya pemahaman teologi, Mesiasnya orang Israel itu Mesias politik yang superhero gitu. Yang bisa membebaskan orang-orang Yahudi dari kesengsaraan Romawi waktu itu. Dia mikir, wah ini Yesus nih orangnya ya yang akan bebasin kita. Tapi kenyataannya saudara, karena dia punya pemahaman teologi Mesias politik, tapi kan kita semua tahu Yesus tidak membebaskan orang-orang Israel dari Romawi. Halo, betul? Iya. Bahkan Yohanes Pembaptis ketika memberitakan kebenaran, dia masuk penjara. Saudara tahu itu kan? Dia masuk penjara dan ketika dia ada di dalam penjara, dia sudah mulai mengalami kekecewaan dengan Sang Mesias yang dia pikir selama ini. Karena Sang Mesias yang dia nantikan yaitu Yesus tidak membebaskan dia dari penjara. Dan waktu itu dia tanya murid-muridnya, tolong tanyakan kepada Yesus, apakah engkau Mesias yang kami nanti-nantikan atau kami harus menantikan Mesias yang lain? Nanti sudah baca Matius pasal 11. Kemudian murid-murid Yohanes Pembaptis bertanya kepada Yesus, engkaukah Mesias yang kami nanti-nantikan? Ini kan pemahaman teologi ya, tafsiran. Atau kami harus menantikan Mesias yang lain? Lalu Yesus berkata, orang lumpuh berjalan, buta melihat, tuli mendengar, ya, dan kepada orang-orang miskin diberitakan kabar baik. Berarti Yesus mendeklarasikan dia Mesias karena dia sedang menggenapi nubuatan kitab Yesaya bahwa Sang Mesias itu akan membuat orang lumpuh berjalan, tuli mendengar, buta melihat dan diberitakan kabar baik kepada orang-orang. Itu kan nubuatan tentang Sang Mesias di kitab Yesaya. Saudara, artinya Yesus mendeklarasikan kebenaran, ya aku Mesias. Dan Yohanes mendengar itu. Tetapi Yohanes tetap ada di dalam penjara. Yesus tidak bebaskan dia dari penjara. Bahkan kita tahu kalau sudah baca narasinya, Yohanes matinya tragis ya. Kepalanya dipenggal. Halo? Yesus bilang di Matius 11 ayat 6, berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Saudara, ini kisah mungkin agak ini ya, tapi saudara perhatikan. Yohanes punya pemahaman teologi, Mesias Yesus Kristus itu adalah Mesias politik yang akan membebaskan orang Israel dari Roma. Tapi kan kita semua tahu bahwa Yesus waktu itu datang bukan untuk membebaskan orang Israel dari penjajahan Roma. Tapi Yesus datang untuk membebaskan orang berdosa dari hukuman dosa melalui kematian dan kebangkitannya sehingga orang percaya beroleh hidup yang kekal. Amin saudara? Betul? Nggak nyambung kan? Nggak nyambung saudara. Apa yang dipikirkan oleh orang-orang Israel pada waktu itu? Sampai hari ini orang-orang Israel juga tidak mau menerima Yesus sebagai Sang Mesias. Karena menurut mereka Mesias itu harus yang politis, bukan Mesias rohani. Tapi kita tahu bahwa suatu hari Yesus betul-betul akan memulihkan bangsa Israel pada waktunya di akhir zaman nanti saudara ya. Tapi di momen Natal, kita baru saja merayakan Natal. Di momen kelahiran, di momen kehidupan Yesus 2000 tahun yang lalu, Yesus adalah Mesias, tapi Mesias secara rohani, bukan secara politik saudara. Dan itu yang membuat Yohanes mengalami kekecewaan dalam hidupnya. Karena apa? Karena pemahaman tafsirannya terhadap Sang Mesias itu tidak benar. Sehingga dia punya ekspektasi yang tidak benar. Saudara, saya berdoa, saya terus
menyampaikan firman Tuhan ini saudara ya, supaya saudara bisa atur ekspektasi saudara di tahun 2024. Amin. Bilang sama kanan kiri, atur ekspektasi kamu ya. Pastikan ekspektasi kita sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Amin. Amin saudara, bahwa Yesus adalah Sang Mesias, Dia Tuhan, Dia Juru Selamat, meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Amin. Meskipun ada di penjara atau di luar penjara, meskipun dalam kondisi sehat ataupun sakit, meskipun dalam kondisi kelimpahan uang ataupun kekurangan atau kehilangan, saya tetap percaya bahwa firman Tuhan adalah ya dan amin. Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Juru Selamat, Dia penguasa, Dia Raja di atas segala raja, dan itu tidak akan pernah berubah sekalipun kondisi keadaanku tidak berubah. Tuhan Yesus tetap baik, sungguh baik, sangat baik sampai selama-lamanya. Amin. Iman yang benar itu seperti itu saudara, tidak tergantung perasaan. Hati-hati, kita sekarang sedang hidup dalam pasca era post-truth. Post-truth itu pasca kebenaran. Jadi orang-orang sekarang udah gak peduli dengan kebenaran. Mereka mengukur segala sesuatu berdasarkan perasaan. Jadi perasaan itu lebih penting dari kebenaran, ya, karena sudah post-truth, ya, kebenaran itu udah mulai disingkirkan. Yang penting perasaanmu nyaman nggak? Kalau nyaman lakukan aja, dosa nggak dosa, suka nggak? Kalau suka lakukan aja, just follow your heart, ya, itu era-era postmodern tuh sekarang ngomong just follow your heart. Tapi firman Tuhan bilang itu berdosa, nggak ada urusan dengan dosa. Kalau kamu suka, just do it. Kalau kamu senang, kamu nyaman, lakukan aja. Nggak perlu mikirin soal kebenaran, ya, karena kebenaran itu sifatnya relatif dan subjektif. Itu orang-orang postmo, orang-orang post-truth tuh sekarang ngomongnya begitu saudara ya. Dan mereka sangat mengedepankan hak asasi manusia, ya, bahwa just follow your heart, yang penting kamu happy, just do it. Gitu. Hati-hati saudara, sekarang kebenaran ini sudah mulai dipinggirkan oleh orang-orang. Mereka mulai mengutamakan perasaan, termasuk ketika menilai kebaikan Tuhan. Kebaikan Tuhan pun mereka nilai bukan berdasarkan kebenaran, tapi kebaikan Tuhan mereka nilai berdasarkan perasaanku nyaman gak? Kalau aku lagi rasa nyaman, seneng, semua yang kuinginkan, semua yang kuharapkan terjadi dalam hidupku, Tuhan baik. Ya, tadi kita nyanyinya begini ya. Karena semuanya lancar, jodoh lancar, keuangan lancar, pekerjaan lancar, bisnis lancar gitu ya. Semuanya lancar. Semua orang baik sama kita, semua orang setuju sama kita, semua orang cocok sama kita nggak punya oposisi, kita nggak mengalami hal-hal yang sulit lah. Pokoknya semuanya nyaman, kita baru bisa ngomong God is good ya. Karena rasanya aku sedang senang. Tapi ketika kita sedang tidak dalam posisi rasanya aku sedang tidak senang karena apa yang kuinginkan, apa yang kuharapkan tidak menjadi kenyataan. Ada banyak orang susah untuk menyanyikan lagu God is good, Tuhan itu baik. Kenapa? Karena mereka bertumpu pada perasaan dan bukan pada kebenaran. Maka manusia itu tidak punya standar baku tentang kata baik. Kenapa? Karena baik menurut manusia itu berubah-berubah. Hari ini dia bisa bilang kita baik, wah kamu baik. Besok belum tentu loh saudara. Jadi kalau saudara ada ketemu orang bilang, kamu baik deh. Saudara jangan percaya dia akan terus berkata itu sampai selama-lamanya saudara ya. Karena kondisional saudara ya. Kenapa orang bisa bilang kita baik? Ya karena kita memberikan apa yang dia inginkan. Karena kita memberikan apa yang dia harapkan ya. Jadi berdasarkan ekspektasinya dia, kita melakukan apa yang dia mau. Tapi ketika kita tidak melakukan apa yang dia mau, ketika kita tidak memberi apa yang dia inginkan, saudara nggak akan dibilang baik lagi sama orang itu saudara ya. Saudara akan dibilang jahat ya, saudara akan dibilang dasar kamu ya, kamu udah nggak baik lagi sama aku dan lain sebagainya. Jadi manusia itu tidak punya standar baku tentang kata baik. Karena baik menurut manusia itu berubah-berubah, tergantung perasaan, tergantung sesuai keinginanku atau tidak saudara. Yang punya standar baku tentang kata baik itu hanya Tuhan. Itu sebabnya yang bisa memberikan rancangan kebaikan buat hidup saudara dan saya orang-orang percaya itu adalah Tuhan. Dan kalau saudara lihat saudara, kebaikan yang dimaksud oleh firman Tuhan, nah ini dia. Sebenarnya kata kebaikan yang dimaksud di Roma 8 ayat 28, sebenarnya sudah ada jawabannya. Jawabannya itu di ayat 29, yaitu apa kebaikan yang Tuhan berikan kepada orang percaya, membawa setiap orang percaya menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Siapa? Yesus Kristus. Bilang sama kanan kiri, kebaikan Tuhan adalah kamu jadi serupa Yesus. Ya, amin. Haleluya, saudara. Kebaikan Tuhan buat hidup kita adalah kita menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Amin. Apa artinya menjadi serupa dengan Yesus? Apa yang Yesus suka, itu aku suka. Apa yang Yesus kehendaki, itu yang aku kehendaki. Apa yang Yesus kerjakan, itu yang aku kerjakan.
Itu artinya menjadi serupa dengan Yesus. Dan ini proses character building, ini berlangsung seumur hidup, saudara. Kenapa saya bilang seumur hidup? Karena kita punya free will, kita punya free choice. Kita kan punya kehendak bebas, kita bisa bilang no terhadap firman Tuhan. Halo, betul? Kita mungkin tahu firman Tuhan, kalau kamu mau jadi serupa Yesus, kamu harus rendah hati, lemah lembut. Gampang nggak? Rendah hati, lemah lembut. Halo? Kalau kamu mau jadi seperti Yesus, berarti kamu harus mengampuni. Gampang nggak mengampuni? Kalau menjadi seperti Yesus, kamu berarti harus berbelas kasihan kepada orang lain, murah hati kepada orang. Gampang nggak, saudara? Halo? Oh, manusia semakin individualis hari-hari ini, saudara. Cinta diri, cinta uang, mereka semakin self-centered. Wah, untuk bisa murah hati, untuk bisa berbagi, berbelas kasihan, peduli sama orang, perhatian sama orang. Waduh, hari-hari ini kita sudah sangat jarang kita ketemu orang-orang yang makin cuek, saudara, satu sama lain. Cuek, ya makin cuek. Generasi sekarang ini udah makin cuek, saudara. Kita berhadapan dengan orang-orang yang kasihnya itu udah semakin dingin satu sama lain, saudara ya. Jadi gampang nggak? Nggak gampang, karena kita masih punya free will. Kita masih punya free choice. Dan Tuhan itu tidak mau mendikte kita seperti robot, saudara ya. Jadi Tuhan itu menciptakan kita bukan sebagai robot atau boneka tangan yang dikendalikan sepenuhnya oleh Dia. Enggak, saudara. Dalam sebuah relationship yang sehat itu perlu ada free will. Karena Tuhan gak mau kita terpaksa taat pada kehendaknya atau terpaksa taat pada perintahnya. Karena keterpaksaan itu bukan kasih. Halo? Kasih itu tidak terpaksa. Halo? Amin? Iya. Kalau saudara memilih melakukan firman Tuhan karena saudara tidak punya pilihan lain, itu berarti saudara terpaksa. Itu sebabnya Tuhan kasih pilihan-pilihan lain. Saudara bisa menolak firman Tuhan. Saudara bisa menolak untuk menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Itu sebabnya kenapa saya katakan proses menjadi serupa dengan Yesus itu seumur hidup. Karena kita nggak langsung setuju dengan semua yang dikatakan oleh firman Tuhan. Kita ini makhluk yang punya pride, kita ini punya ego, ya. Kita ini bertempur terus, saudara, ya, dengan zona nyaman kita masing-masing. Dan Yesus bilang kalau kamu ikut aku, kamu harus sangkal diri. Aduh, itu gak nyaman, saudara. Sangkal diri, pikul salib. Sementara semua orang cuek, sementara semua orang gak peduli. Kamu harus hidup di dalam kasih. Kamu harus belajar memperhatikan, menghormati orang, berbelas kasihan kepada orang. Waduh, itu di dalam daging saudara kita yang self-centered, disuruh mikirin Tuhan dan orang lain. Wah, itu bertempur, saudara. Itu bukan hal yang mudah. Dan Tuhan akan membiarkan kita berproses. Tuhan akan membiarkan kita berproses. Karena Dia tidak mau kita terpaksa taat pada perintahnya. Dia mau kita taat pada perintahnya karena memang itu yang kita suka. Karena memang itu yang kita mau. Karena memang itu yang kita cintai. Nah, untuk sampai ke tahap itu, saudara, sampai saudara benar-benar bisa mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, akal budi, itu butuh proses. Saudara akan ketemu keadaan yang tidak menyenangkan, saudara akan ketemu orang-orang yang menyebalkan, saudara akan terus berbenturan dengan berbagai hal yang terjadi dalam hidup ini. Sampai suatu titik saudara mengakui bahwa selain Kau tiada yang lain. Sampai kita benar-benar bisa nyanyi lagu itu dari pengalaman kita, bukan pengetahuan aja. Ada padaku di surga, selain Kau tiada yang lain. Yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Amin, saudara. Tapi kita semua tahu kita bisa mengasihi Tuhan. Tadi kan dikatakan bahwa kebaikan itu diberikan kepada orang yang mengasihi Dia. Jadi gak semua orang ya terima kebaikan. Menjadi serupa dengan Yesus itu hanya diberikan kepada orang-orang yang mengasihi Tuhan. Kalau saudara gak mengasihi Tuhan, saudara gak akan mau jadi serupa Yesus. Gak mau. Ya. Tapi kalau saudara mengasihi Tuhan, saudara pasti mau jadi serupa dengan Yesus. Karena Yesus itu adalah kemuliaan tertinggi dari Allah Bapa. Saya sudah khotbahkan kemarin ya. Yesus itu kemuliaan terbesar, tertinggi bagi Allah, saudara. Jadi kalau saudara mengasihi Allah, saudara pasti mengasihi Yesus Kristus. Karena Yesus itu datang untuk menyatakan Allah yang tidak kelihatan. Itu sebabnya kalau saudara mengasihi Dia, itu membuktikan kalau saudara terpanggil sesuai dengan rencana Allah, saudara. Tidak semua orang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Dan kita bisa mengasihi Tuhan. 1 Yohanes 4 ayat 10. Saudara, kita bisa mengasihi Tuhan karena Tuhan Allah yang lebih dulu mengasihi kita. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita.
Amin, saudara. Jadi kita itu bisa mengasihi Allah karena Allah yang lebih dulu mengasihi kita. Kalau bukan Allah yang lebih dulu mengasihi kita nggak mungkin bisa mengasihi Allah. Kita ini kan orang-orang berdosa. Dosa itu artinya melawan Tuhan, memberontak kepada Tuhan. Dosa itu artinya kita nggak cinta sama Tuhan, kita lebih cinta sama dunia. Kita cinta sama hawa nafsu, keinginan daging. Kita nggak cinta Tuhan. Tapi Allah tidak pernah menyerah. Bahkan dia memberikan anaknya yang tunggal untuk mati mendamaikan dosa saudara dan saya. Kasih Allah sudah terbukti ketika dia serahkan anaknya. Dan kasih Allah kepada kita itu adalah kasih yang sempurna. Tidak ada kebaikan kita yang bisa menambah kasih Allah kepada kita. Dan tidak ada dosa kita yang bisa mengurangi kasih Allah kepada kita. Wow, ini statement sangat baik. Saudara, kasih Allah kepada kita itu gak bisa bertambah atau berkurang. Karena kasih Allah itu sempurna. Kalau kasih Allah bisa bertambah atau kasih Allah bisa berkurang, berarti kasih Allah tidak sempurna. Sedangkan Allah itu sempurna. Kasihnya sempurna, sehingga tidak ada kebaikan yang kita lakukan yang bisa menambah kasih Allah, dan tidak ada dosa yang kita lakukan yang bisa mengurangi kasih Allah. Allah mengasihi saudara dengan kasih yang sempurna. Yang bisa bertambah atau berkurang itu bukan kasih Allah, tapi pemahaman, pengenalan, dan pengalaman kita terhadap kasih Allah. Kan ada lagunya ya, semakin hari semakin bertambah besar anugerahmu. Yang semakin hari semakin bertambah bukan anugerah Tuhan itu sempurna. Yang semakin hari semakin bertambah itu pemahaman kita akan anugerah Tuhan. Pengenalan kita akan anugerah Tuhan. Pengalaman kita akan anugerah Tuhan. Itu yang semakin hari semakin bertambah. Kalau anugerah Tuhan buat kita sempurna. Tidak bisa bertambah, tidak bisa berkurang. Tetapi kita ini kan sedang dalam proses, ya. Gak semua orang Kristen bisa memahami anugerah Tuhan, saudara ya. Ada masih banyak orang-orang Kristen yang menyepelekan, menganggap murahan anugerah Tuhan, menganggap biasa saja anugerah Tuhan. Sampai mereka mengalami benturan, sampai mereka mengalami konflik, atau mereka mengalami sesuatu terjadi dalam hidup mereka. Baru mereka bisa menyadari betapa besar anugerah Tuhan dalam hidup kita. Saya berdoa kita gak perlulah sampai mengalami benturan-benturan seperti itu, saudara ya. Mari belajar untuk melihat, memahami, mengenal, dan mengalami bahwa anugerah Tuhan itu adalah anugerah yang sempurna buat hidup saudara dan saya. Amin, saudara. Dan Tuhan sedang terus mengerjakan karyanya dalam hidup kita. Dia sedang mengerjakan keserupaan dengan Tuhan Yesus dalam hidup kita. Saya undang para pelayan untuk maju ke depan. Saudara, ada sebuah statement terakhir yang saya mau sharing kepada saudara dari hamba Tuhan, Pastor Cornelius Wing, saudara ya. Tadi Darlin titip salam. Jadi Kowing, ini saya kutip dari Kowing, hamba Tuhan Pastor Cornelius Wing. Beliau berkata begini, saudara ya. Hidup di dunia ini tidak lama. Semuanya akan berlalu. Yang bakal tinggal tetap hanyalah kadar keserupaan saudara dengan Kristus. Dan apa yang saudara lakukan bagi Kristus. Pertanyaannya, hidup macam apa yang sedang saudara bangun di kehidupan yang singkat ini? Saat saudara meluncur menuju kekekalan nanti, saudara hanya akan ditanya satu hal. Apa kaitan kehidupan saudara dengan Yesus Kristus selama engkau ditaruh di bumi ini? Semua pertanggungjawaban saudara selama bertugas di bumi yang sementara dan singkat ini hanya berkisar pada seberapa Kristus sudah dijadikan pusat kehidupanmu. Apakah segala perbuatan baikmu, pelayananmu, pekerjaanmu, sungguh-sungguh saudara kerjakan dengan motivasi mengasihi Tuhan Yesus Kristus dan bagi kemuliaan Tuhan Yesus Kristus? Atau sebaliknya? Saudara, hanya Yesus satu-satunya pusat kehidupan kita. Kristen artinya pengikut Yesus. Kristen artinya murid Yesus. Dan apapun resolusi yang saudara buat untuk tahun 2024 yang sebentar lagi akan kita masuki, pastikan resolusi itu berpusat untuk kemuliaan nama Yesus. Kalaupun saudara kuliah, saudara bekerja, saudara membangun hubungan dengan orang lain, saudara pacaran, saudara menikah, saudara berkeluarga, saudara mengelola keuangan, saudara melakukan perencanaan-perencanaan apapun ke depan, pastikan pusat dari semua perencanaan yang saudara kerjakan di tahun 2024 nanti, muaranya tertuju pada kemuliaan Yesus Kristus. Karena hanya itu satu-satunya
kemuliaan tertinggi yang Allah terima dalam hidup kita. Ketika kita berkata, aku mau hidupku berpusat kepada Yesus. Hari ini kita belajar dua hal tentang rencana Tuhan. Yang pertama, rencana Tuhan mencakup segala sesuatu. Dan yang kedua, rencana Tuhan mendatangkan kebaikan. Membuat saudara dan saya semakin dewasa, bertumbuh menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Kita taat karena kita mengasihi Dia. Kita taat karena kita mau menyenangkan hatinya. Amin. Untuk firman Tuhan. Haleluya. Kita nyanyi lagu I love you Lord, for your mercy never fails me, the goodness of God ya. Sekali lagi saya undang kita bangkit berdiri. Kita nyanyi dari awal ya. Sama-sama kita akhiri tahun 2023 ini dengan ucapan syukur dan memasuki tahun 2024 dengan berpusat kepada Yesus Kristus, Christ centered. I love you Lord, for your mercy never fails me. All my days, all my days, I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. All my life, all my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love your voice. I love your voice. You have led me through the fire in darkest night. You are close like no other. I know you as a father. I know you as a friend. I have lived in the goodness of God all my life. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. And every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running out, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness
sing. the goodness of God. I will sing. I will sing. Of the goodness of God. I will sing. Of the goodness of God. Saudara, kita sudah berada di akhir tahun. Bawa semua doamu, bawa semua kerinduan hatimu. Berdoalah secara pribadi kepada Tuhan di akhir tahun ini. Bawa di hadapan Dia. Ya Rabbah. Apapun yang terjadi dalam hidup kami sepanjang tahun 2023, kegagalan, kesuksesan, susah, senang, sakit, sembuh. Oh Tuhan, kami mau katakan Engkau sungguh baik, sangat baik, dan teramat baik buat kehidupan kami. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai. Kami aman di dalam naungan perlindungan Allah yang hidup. Dan kami percayakan seluruh hidup kami, masa depan kami. Kami akan masuki tahun 2024 dengan penuh kekuatan, dengan penuh sukacita dan pengharapan yang baru di dalam Tuhan. Karena kami tahu iman kami bukan berdasarkan perasaan, iman kami bukan berdasarkan keadaan di sekitar atau orang-orang di sekitar kami, tapi iman kami berdasarkan firman, kebenaran-Mu yang tidak pernah berubah dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Bahwa Engkau Yesus adalah Raja di atas segala raja, berdaulat. Engkau Gembala yang baik, Engkau penebus, Engkau juru selamat, Engkau harapan kami satu-satunya. Engkaulah yang terbaik buat hidup kami, Yesus. Tuhan, pakailah kami masuki tahun yang baru, menjadi orang-orang yang tampil bersinar, bangkit dan bersinar terang bagi keluarga kami, bersinar terang bagi kampus kami, tempat kerja kami, untuk orang-orang yang di sekitar kami. Tuhan, pakai hidup kami untuk menjadi orang-orang yang bersinar, menyatakan kerajaan-Mu, menyatakan kehendak-Mu, menyelesaikan amanat agung-Mu, Tuhan Yesus. Oh, biarlah apa yang Yesus kerjakan itu yang kami kerjakan, apa yang Yesus kehendaki itu yang kami kehendaki, apa yang Yesus inginkan itu yang kami inginkan. Tuhan, tidak ada lain selain Engkau di bumi dan di sorga. Engkaulah harta yang paling bernilai dan berharga buat hidup kami, Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami persembahkan hidup kami sepenuhnya, ya Rabasyandaka, oh Rabasandakara, Rabasyakara, Labalabalabalabalabalabala, ya Rabasyandakara, Labalabalabalabalabalabala, oh Rabasyandakara, Labalabalabalabalabalabala, oh Rabasyandakara, Labalabalabalabala. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau yang terus membawa kami masuk dalam rencana-Mu yang semakin hari semakin bertambah indah Tuhan. Masuk dalam anugerah-Mu yang semakin hari semakin bertambah. Biar pengenalan, pemahaman dan pengalaman kami akan kasih dan anugerah-Mu semakin bertambah-tambah Tuhan. Dan bawa hidup kami Tuhan Yesus untuk berbuah lebat Tuhan bagi banyak orang di sekitar kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Sebentar kami pulang, kami rindu terima berkat yang terbaik di akhir tahun 2023 ini. Mari buka hati, tengadahkan kedua belah tangan saudara. Terimalah berkat dari Allah kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, kekuatan dan akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Mulai dari sekarang sampai Maranatha. Datanglah ya Tuhan Yesus, kami semua merindukanmu. Dalam nama Yesus semua siap bangkit dan bersinar terang, sama-sama katakan amin.